Sementara itu Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari operasi Nasr 2. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr 2 merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempel di foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis di dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr 2, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfaqar, Fateh 110 dan drone Shahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Kamp Al-Udeiri yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di pangkalan Al-Salem, Kuwait. Ya pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi 2 prajuritnya tewas akibat serangan Iran di Jordania. Serangan Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam rilis resminya, 2 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Jordania tewas akibat serangan rudal Iran. Sementara seorang prajurit hilang akibat serangan tersebut. 4 prajurit terluka parah, dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sejumlah prajurit lainnya luka ringan telah kembali bertugas. Informasi lainnya pemirsa, polisi khusus di Chili menyelamatkan 19 orang dan 13 hewan peliharaan yang terjebak banjir di wilayah Coquimbo. Upaya evakuasi dipusatkan di Provinsi Limar, di mana sejumlah keluarga terisolasi saat sungai meluap akibat diterjang hujan lebat. Tim SAR menggunakan helikopter untuk menyelamatkan warga setempat yang mengungsi ke atap rumahnya. Di Komune Monte Patria, 2 orang dewasa dan 3 anak berhasil dievakuasi petugas SAR. Sementara di sektor Laguinilas, 12 orang termasuk sebuah keluarga asing berhasil diselamatkan bersama hewan peliharaan mereka. Selain itu sektor Trapiche, 19 orang dan 13 hewan diselamatkan selama operasi darurat. Ya pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer AS di Yordania pada 17 Juli lalu. Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangkaian serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, serta penyimpanan rudal dan juga drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan AS di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 2 tentara AS tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan AS terhadap infrastruktur Iran. Mesti udah konslet nih. Api membumbung tinggi menghanguskan 2 rumah dan tempat usaha di Jalan Keramat, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah lainnya. Warga pun berupaya mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan hingga hewan peliharaan. Sementara petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Dugaan sementara, kebakaran ini berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan.
ada di belakang dua kontrakan, namun demikian tidak terlalu fatal, tidak terlalu parah, hanya terdampak asap pemadaman dan sedikit bara. Tapi alhamdulillah segera bisa kita lokalisir sehingga tidak meluas ke area pemukiman di belakang. Kebakaran ini berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran bersama 74 personil diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Iftahul Ghani melaporkan. Dua lokasi di Kota Makassar, Jalan Petarani dan Jalan Urip Sumoharjo menjadi titik aksi penyerangan dan tawuran antar kelompok geng motor dan warga. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam jenis busur dan petasan itu viral di media sosial. Terlihat sekelompok pemuda saling lempar petasan dan busur ke dua ruas jalan hingga menimbulkan kepanikan pengguna jalan. Diduga pemicu tawuran berebut lahan parkiran. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam tawuran. Beberapa rekaman CCTV dan video dari warga juga telah diamankan sebagai barang bukti. Memang ada ya sejenis dendam yang sudah lama terkait masalah parkir juga ada di situ, karena disitulah sering anak-anak remaja kumpul. Pihak kepolisian juga akan terus menggelar razia dan patroli skala besar di malam hari di wilayah rawan di Kecamatan Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Ya Bribtu Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik pertama kita akan pantau di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang pada siang hari ini tampak cukup ramai dan tetap mengalir dengan lancar di berbagai arahnya. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan kilometer 57.600 rest area Karawang. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya pada siang hari ini tampak mengalir dengan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Di kawasan ini banyak sekali dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dapat kita lihat bersama pantauan CCTV kami situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terlihat di kawasan ini banyak dilintasi oleh barang maupun angkutan sumbu 3 ke atas. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat laporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.